Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Setia Pratiwi dengan NIM 21040363031 dari Prodi Studi Agama kelas A5. Di sini saya akan melakukan analisa konflik dengan menggunakan alat analisa konflik. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya di dalam menganalisa sebuah konflik terdapat beberapa alat yang dapat kita gunakan dalam menganalisa sebuah konflik. Di antaranya ada the onion, mapping, conflict tree, segitiga ABC, the pyramid, timeline, dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini saya tidak akan menggunakan semua alat yang ada di dalam analisa konflik tersebut. Saya hanya akan menggunakan salah satu alat saja untuk menganalisa sebuah konflik. Di sini saya mengambil konflik yang terjadi di Kampung Bukit Duri, yaitu mengenai relokasi. Di mana sebelum saya menganalisa konflik tersebut menggunakan alat analisa konflik, saya terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit kronologi bagaimana konflik di Kampung Duri itu bisa terjadi. Nah, konflik relokasi Kampung Bukit Duri ini terjadi pada tahun 1980-an. Dimulai dari penggusuran Bukit Duri yang sudah direncanakan dan ancaman terhadap penggusuran itu sudah didengungkan oleh pemerintah sejak masa Orde Baru. Masyarakat pada saat itu hingga diimplementasikannya relokasi terus melakukan perlawanan dengan berbagai cara seperti melakukan lobby-lobby agar tidak digusur dengan mendekati pemerintah. Kemudian pada tahun 2012, Jokowi dan Ahok yang pada saat itu maju dalam kontestasi politik DKI Jakarta untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mendatangi Kampung Bukit Duri dan melakukan dialog dengan masyarakat setempat untuk penataan daerah kumuh atau kurang layak tanpa diadakannya penggusuran. Masyarakat setempat menyambut hal tersebut adalah kabar baik. Pada akhirnya warga setempat mengusulkan diadakannya kampung susun dengan maksud adanya pergeseran pemukiman yang tidak jauh dengan pemukiman awal. Kemudian pada tahun 2013, pembangunan kampung susun dilaksanakan tidak hanya di Bukit Duri tetapi di beberapa tempat lainnya. Akan tetapi fakta lain, pada 2016 Camat Tebet Jakarta Selatan mengeluarkan surat peringatan 1 kepada warga untuk mengosongkan rumah. Kemudian pada 1 September 2016 warga setempat mengadukan penggusuran itu ke Komnas HAM dan juga menggugat surat peringatan 1 camat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Nah, selanjutnya, tanpa mengganggu akhir dari proses gugatan yang dilayangkan warga Kampung Bukit Duri, akhirnya pada tanggal 6 September 2016 surat peringatan 2 dikeluarkan oleh Camat Tebet. Walau proses hukum masih berjalan, namun pemerintah terlihat acuh. Eksekusi tahap dilakukan dan puncaknya pada 28 September 2016 sebanyak 363 rumah warga diratakan dengan tanah. Dengan diadakannya relokasi ini juga berdampak pada warga yang akhirnya kehilangan mata pencariannya. Walaupun PT UN mengabulkan gugatan masyarakat Kampung Bukit Duri terkait penggusuran yang dilakukan pada 2016 di bulan September dan juga atas dasar surat keputusan Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 30 Agustus 2016 yang lalu dijadikan pemerintah untuk menggusur, hal tersebut dinilai majelis hakim tidak memiliki dasar hukum dan penggusuran ini dianggap ilegal. Terlebih, Satpol PP juga dijadikan pemerintah untuk melakukan penggusuran yang tidak memiliki dasar hukum. Majelis Hukum juga menilai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penggusuran terhadap masyarakat Bukit Duri itu dinyatakan sudah kadaluarsa sejak tahun 2015. Nah, melihat adanya konflik tersebut, saya akan menganalisa konflik tersebut dengan menggunakan alat analisa konflik the onion, di mana the onion itu terdapat 3 lapis. Di lapis pertama ada posisi, lapisan kedua ada interest, dan lapisan ketiga ada need. Di mana posisi sendiri itu merupakan apa yang masing-masing belah pihak katakan sehingga mereka terjadinya sebuah konflik. Kemudian interest merupakan kepentingan dari apa yang mereka katakan itu apa. Dan yang ketiga adalah need, merupakan kebutuhan dari masing-masing yang berkonflik. Di sini
merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah DKI Jakarta dan warga Kampung Duri, yang dimana posisi dari pemerintah DKI Jakarta itu adalah memperoleh tata kembali kota, dan warga Kampung Baru itu menentang adanya relokasi. Kemudian interestnya atau kepentingan dari pemerintah DKI Jakarta itu sebagai pembangunan kota dan menciptakan tata ruang kota yang lebih baik, dan warga Kampung Duri kepentingannya adalah memperjuangkan hak mereka atas lahan yang mereka tempati agar tidak digusur. Dan kebutuhan dari pemerintah sendiri yaitu perkembangan kota, dan warga Kampung Duri itu menginginkan hak asasi manusia, yaitu menginginkan lahan atau pemukiman mereka itu tetap menjadi milik mereka dan tidak adanya penggusuran. Mungkin itu yang dapat saya lakukan dalam menganalisa sebuah konflik dari relokasi kampung Bukit Duri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.